kerbau, rusa, domba, kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, di pembelajaran pertama. Segera kita mulai pembahasannya. Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sesudah mengamati iklan di atas, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Pada gambar iklan yang pertama, terlihat irisan buah segar. Kemudian, tulisan yang terlihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar berikutnya, iklan yang kedua, terlihat gambar seorang anak sedang memakan buah. Tulisan yang terlihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan di gambar iklan yang ketiga, terlihat aneka buah dan sayuran berbentuk hati. Tulisan yang terlihat adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kita lanjutkan dengan berdiskusi di halaman 5. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut. Kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Dan yang ketiga, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Sekarang kita membahas kata kunci pada sebuah iklan menggunakan peta pikiran berikut. Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki keistimewaan dalam sebuah kalimat atau bacaan yang menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan tersebut. Adapun ciri-ciri kata kunci adalah: nomor 1, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Ciri yang kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan ciri yang ketiga, mewakili sebagian besar informasi dari sebuah iklan.
Selanjutnya, kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Sedangkan alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Berikutnya adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut makanan atau rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Selanjutnya adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sahabat pintar, sekarang kita bahas tentang pencernaan hewan sapi. Sapi memakan makanannya melalui mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva atau air liur. Dari mulut kemudian makanan masuk ke dalam esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Dari esofagus, makanan kemudian menuju rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung.
Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah sistem pencernaan pada hewan sapi yang merupakan salah satu dari hewan ruminansia.